Tabel distribusi frekuensi dapat direpresentasikan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama histogram, kedua poligon, dan ketiga OGIF. Histogram. Histogram merupakan grafik yang berupa diagram batang yang menggambarkan distribusi data dari sebuah distribusi frekuensi. Berikut adalah contoh data berkelompok yang digambarkan dengan menggunakan interval dan frekuensi. Dari sini setiap interval dihitung jumlah datanya dan ini dibuat dalam bentuk diagram batang sehingga muncul secara keseluruhan disebut sebagai histogram. Kedua, poligon frekuensi merupakan suatu grafik garis dari frekuensi-frekuensi interval yang diplot pada nilai tengahnya. Poligon bisa didapatkan dengan menggunakan titik tengah dari masing-masing diagram batang. Jadi setelah ditentukan interval dan frekuensinya, maka untuk poligon frekuensi kita harus menentukan titik tengahnya. Contoh di interval nomor 1, ini dengan frekuensi 4, nilai titik tengahnya adalah 949,5. Kemudian untuk interval yang kedua juga ditentukan titik tengahnya, dan setelah semua interval ditentukan nilai titik tengahnya, maka ini dihubungkan menggunakan garis dan jadilah dia sebagai poligon frekuensi. 3, OGIF. Nah, pada keadaan tertentu kadang kita ingin mengetahui berapa banyak data yang muncul atau berapa banyak data itu di dalam suatu grafik, apakah dia lebih sedikit ataukah lebih banyak dari nilai tertentu. Nah, untuk bisa mengetahui ini kita menggunakan grafik OGIF. OGIF ini adalah bentuk dari grafik yang dia digambarkan sebagai distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kalau kita lihat penggambarannya, jadi di sini dengan nilai interval tertentu atau kurang dari nilai tertentu, ini jumlah frekuensinya berapa, kemudian dari masing-masing interval itu kita jumlahkan, maka muncullah nanti ketika ditotal menjadi sebuah distribusi frekuensi. Ketika itu direpresentasikan dalam bentuk prosentase atau dibagi nilai total frekuensi, maka ini muncul dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif relatif. Ukuran pemusatan. Data sering menunjukkan kecenderungan terpusat di suatu nilai tertentu. Untuk ukuran pemusatan ini diukur atau yang dinilai ada 4. Yang pertama rata, min. Kemudian yang kedua nilai tengah atau median, yang ketiga modus, dan yang keempat quantile ya. Quantile ini kalau dibagi 4 ya namanya quartile. Quartile kedua berarti sama dengan nilai tengah atau median. Min atau rata ini ada 3 macam, min aritmatik, min geometrik, dan min harmonik. Dan masing-masing punya rumusan sendiri-sendiri. Untuk min aritmatik atau average ini yang paling sering digunakan, ini rumusannya seperti ini, jumlah total data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kemudian yang kedua geometric mean atau average factor, ini rumusnya seperti ini, akar pangkat 3 dari ABC ini datanya, ini biasanya digunakan untuk keperluan investasi, perhitungan investasi, kemudian pertumbuhan area dan volume, ini menggunakan geometric mean. Kemudian yang ketiga harmonic mean juga sama, ini juga menunjukkan nilai rata-rata, tapi ini rumusannya seperti ini. Ini digunakan untuk mengukur kecepatan, produksi, dan cost. Yang kedua median. Median menyatakan posisi tengah dari nilai data yang terjajar. Artinya kalau data kita urutkan, maka nilai tengahnya, nilai paling tengah ini adalah menunjukkan nilai median. Untuk data tidak berkelompok lebih mudah, kita tinggal mengurutkan data dari yang terkecil sampai dengan terbesar, maka nilai yang paling tengah ini adalah median. Untuk data berkelompok, ini ada rumus tersendiri karena data dinyatakan dalam bentuk interval dan frekuensi, sehingga kita perlu mengetahui batas bawah kelas median, kemudian jumlah data, frekuensi nilai rendah dari median, frekuensi kelas median, dan lebar interval kelas. Sebagai contoh, ini bisa dilihat, misalnya ada
data kelompok dengan interval tertentu, jumlahnya sekian dan masing-masing interval ada frekuensinya masing-masing, kita bisa memprediksi ketika data diurutkan, maka nilai tengah akan muncul pada interval antara 31 sampai 40. Kita bisa mengira-ira ya kalau dari jumlah frekuensinya nilai tengah akan muncul di kelas keempat seperti ini. Nah, dari kelas keempat atau interval keempat ini kita masukkan ke dalam rumus dan ini bisa dihitung nilai intervalnya dengan memasukkan variabel-variabel yang tadi dipakai untuk menghitung nilai median. Yang ketiga, ukuran pemusatan atau central of tendency, measure of location. Ya, ini adalah modus, itu secara definisi adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi tertinggi. Kalau itu kita melihat sebagai data kelompok. Nah, untuk data tidak berkelompok, kita tinggal mengurutkan datanya dan kita lihat jumlah data yang paling sering muncul, maka itu menunjukkan nilai modusnya. Di sini 2 ini ya, 2 ini muncul 3 kali, yang lain di bawah itu maka nilai modusnya adalah 2. Kemudian untuk data berkelompok, ini lebih mudah menentukan, jadi interval dari beberapa interval, kemudian lihat frekuensi yang tertinggi ada di interval yang mana, maka nilai modusnya dipastikan ada di interval tersebut. Nah, cuman untuk menghitung, nah ini perlu rumus sama seperti median. Ini rumusnya. Dengan rumus ini dan masing-masing variabel sudah ditentukan, tinggal dicari batas bawah kelas modus, kemudian selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya dan kelas sesudahnya, kemudian lebar interval kelas, maka bisa dicari nilai modusnya. Kuantil ini membagi nilai atau jajaran data menjadi bagian yang sama. Kalau bagiannya dibagi menjadi 4, ini berarti kuartil. Bisa juga dibagi menjadi 2 bagian atau dibagi menjadi 10 bagian. Ya, ini disebut sebagai desil ya. Kalau dibagi menjadi 100 bagian, maka ini persen atau persentil. Nah, ini rumusnya dapat dicari kalau data tidak berkelompok, ini dapat dicari seperti halnya median, lebih mudah tinggal diurutkan. Contoh misalnya pada kuartil dibagi menjadi 4, kita tinggal mengurutkan, dibagi menjadi seperempatnya berapa, kemudian yang Q2-nya berapa, yang ini sama dengan median, Q3-nya berapa, 3/4 bagian, maka ini sudah menunjukkan nilai untuk masing-masing kuantil. Ini rumusnya kalau ini menyangkut data kelompok. Ini contoh untuk desil ke-7 ya. Desil ke-7. Itu bisa dilihat lebih detail lagi. Kemudian untuk ukuran penyebaran. Jadi yang poin selanjutnya untuk mengukur measure of variability atau sebaran data, seberapa menyebar data tersebut, jangkauan dan sebarannya ini yang pertama dinyatakan dalam bentuk jangkauan, kisaran atau range. Ini perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil dari suatu jajaran data. Tinggal dicari, dikurangi antara nilai maksimum dengan nilai minimum, kita sudah mendapatkan jangkauannya. Kemudian untuk simpangan kuartil, karena sesuai dengan namanya di sini quart berarti 4 ya. Jangkauan semi kuartil ini dirumuskan dengan mengurangi ini Q3 dikurangi Q1 dibagi dengan 2. Ini menunjukkan simpangan kuartil atau dengan nama lainnya jangkauan semi kuartil. Jadi kita harus mengetahui Q3-nya berapa, Q1-nya berapa, kita bisa menentukan QD-nya. Untuk apa itu digunakan? Nanti beberapa kasus, beberapa kelas itu biasa digunakan untuk menentukan apakah ini nilainya ada yang outlier atau tidak, terlalu menyimpang terlalu jauh atau tidak. Yang ketiga, simpangan mutlak rata-rata.
Simpangan mutlak rata-rata merupakan ukuran penyebaran yang meninjau besarnya penyimpangan setiap nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Jadi seberapa besar nilai data, sebaran nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Untuk data yang tidak berkelompok, ini rumusnya. Untuk data yang berkelompok, ya ditentukan kelasnya juga ya, kelas frekuensi keberapa dan nilai tengahnya berapa, kemudian itu tinggal kita masukkan. Kita lihat contohnya untuk yang data tidak berkelompok, data kita urutkan, kemudian simpangan dari masing-masing data atau rata-ratanya dihitung, kemudian seberapa menyimpang data tersebut terhadap nilai rata-ratanya, ini dihitung menggunakan rumus dan bisa didapatkan simpangan mutlak rata-rata. Contoh yang kedua, menggunakan data kelompok, ini misalnya rata-ratanya 23 ini ya. Nah, ini dengan menggunakan rumus yang ada di sini, kita harus menentukan frekuensinya, kemudian nilai tengahnya dari interval, dari tiap interval, kemudian kita hitung sehingga nanti untuk bisa mendapatkan ini. Nah, ini masing-masing ini. Kita harus mengetahui frekuensi dan nilai tengah dari masing-masing interval, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang ada di sini, maka nilainya sudah bisa kita tentukan simpangan mutlak rata-rata untuk data berkelompok. Yang keempat, ukuran penyebaran bisa karakteristiknya diketahui dari deviasi standar atau simpangan baku. Deviasi standar atau standard deviation atau simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling sering digunakan. Mayoritas nilai data cenderung berada pada satu deviasi dari mean dan hanya sebagian kecil saja yang terletak di luar 3 standar deviasi dari mean-nya. Jadi 3 kali standar deviasi atau mungkin 2 kali standar deviasi ini biasa dipakai untuk menentukan karakteristik sebaran data, seberapa menyebar data tersebut. Nah, biasanya sebaran data itu tidak banyak atau lokasinya, posisinya atau nilainya tidak lebih besar dari 3 kali standar deviasinya. Nah, standar deviasi untuk data tidak berkelompok, ini rumusnya bisa dihitung. Ini untuk sampel, kemudian ini untuk populasi, sesuai dengan rumusannya. Ini perbedaannya sebenarnya hanya di sini, dinilai N-1 ini untuk sampel, kemudian untuk populasi ini menggunakan N. Di sana nilai N-1 ini ukurannya biasanya kecil ya. Nah, kalau N ini populasi yang nilainya cukup besar biasanya. Mungkin itu populasi 1.000 misalnya, katakanlah misalnya memang populasinya 1.000, walaupun bisa juga 1.000 ini kita anggap sebagai sampel kalau populasinya misalnya 1 juta misalnya, atau nilai yang lebih besar. Jadi untuk sampel kita ingat-ingat itu N-1, untuk populasi biasanya menggunakan pembaginya N. Ini data contoh suatu data, kemudian nilai rata-ratanya 4, maka simpangan bakunya bisa dicari menggunakan rumus yang sudah kita diskusikan tadi di awal. Ini untuk data yang berkelompok. Jadi tadi data tidak berkelompok, ini data berkelompok. Tinggal dimasukkan juga ke dalam rumus yang kita harus ketahui nanti. Ini frekuensi ke I, kemudian ini dikalikan menggunakan, kita bisa lihat di contoh yang pertama ini misalnya di interval 1 sampai 10, kemudian frekuensinya 2, kemudian nilai ininya XI, ini data ke I ya. Data ke I, kemudian nilai dikurangi
dikurangi nilai terhadap nilai rata-ratanya, kemudian dipangkatkan, kemudian dikalikan frekuensinya, ya muncul 324 kali 2, 648, dan untuk masing-masing kelas ini dihitung semua ke bawah, dan nanti dimasukkan ke dalam rumus yang ada di sini. Karena ini sampel kasusnya, maka dia menggunakan sampel. Ukuran penyebaran yang kelima adalah variansi. Variansi ini adalah kuadrat dari standar deviasi, atau dibalik, misalnya standar deviasi adalah akar dari varians. Nah, sifat penting mengenai varians adalah varians kombinasi. Jika terdapat beberapa kumpulan data dengan masing-masing banyak data dan variansinya diketahui, ini dapat dirumuskan variansi kombinasinya sebagai berikut. Kemudian yang keenam, koefisien variansi. Ini menunjukkan sebaran sebenarnya dari data seperti yang ditentukan dengan standar deviasi, dan ukuran sebelumnya disebut sebagai penyebaran mutlak. Namun demikian, suatu variansi sebesar 1 meter untuk mengukur jarak 100 sangat berbeda dengan 1 meter untuk mengukur jarak 20 meter. Jadi ketika kita mengukur atau kita mengetahui suatu variansi sebaran data, ini bisa jadi itu berbeda untuk satu kasus. 1 meter untuk jarak 100 ini tentu berbeda dengan 1 meter untuk jarak 20 meter. Dan untuk membedakannya kita biasa menggunakan sebaran relatif. Selanjutnya momen ini adalah ukuran kuantitatif spesifik dari suatu fungsi. Jika fungsi adalah distribusi probabilitas, maka momen 0 adalah total probabilitas atau 1. Jadi probabilitas itu nilai paling besar adalah 1, tidak mungkin lebih dari 1. Ya, paling berapa kemungkinannya ya 100%, sama dengan 100. Kemudian momen pertama ini adalah rata-rata. Nah, ini bisa ditunjukkan, ini first moment, ini mengukur lokasinya ya, measure of center of tendency atau location. Kemudian momen yang kedua ini adalah variance, turunannya. Jadi kita mengetahui standar deviasi ketika dikuadratkan maka ini muncul sebagai variance. Momen ketiga adalah kemiringan. Kemiringan ini seberapa condong, seberapa bergeser dia, apakah ke kanan, apakah ke kiri, mengukur seberapa simetri. Ini momen ketiga dan ditunjukkan dengan skewness. Kemudian yang momen keempat ini kurtosis. Ini mengukur seberapa runcing, seberapa sempit sebaran distribusinya. Jadi grafik ini menggambarkan sebaran distribusi dari suatu data. Kalau kita melihat tadi histogramnya, nah maka penggambaran histogram ini yang menunjukkan sebaran dari distribusi data. Nah, untuk mengukur pemusatan lokasi, kemudian untuk mengukur penyebaran, ini menggunakan second moment. Untuk mengukur kemiringan, apakah ke kanan, apakah kiri, ini third moment menggunakan skewness. Untuk mengukur apakah ini lancip, memuncak atau tidak, ini menggunakan kurtosis. Dan masing-masing ada rumusnya sendiri-sendiri ya. Ini untuk data, momen data untuk yang tidak berkelompok, data tidak menggunakan interval. Kemudian untuk data yang berkelompok, ini rumusnya. Untuk membedakan, ini kita gunakan tanda atau notasi tanda petik ya, tanda petik. Rumusnya sama, tetapi rumusnya ya kita menggunakan frekuensi sama dengan yang sebelumnya. Kita harus menentukan frekuensi atau interval keberapa, kemudian frekuensinya berapa. Skewness, ini momen ketiga, mengukur kemiringan, kecondongan, ketidaksimetrisan, apakah dia ke kanan, apakah ke kiri. Jadi skewness ini adalah derajat
kesimetrisan atau penyimpangan dari kesimetrisan suatu distribusi. Kalau pas di tengah, ya dia sama antara kanan dengan kiri. Ini artinya median, min, modusnya dia ada di tengah. Tapi begitu dia geser ke kanan misalnya, yang ini ke kanan, ini maka akan ada perbedaan antara min, median dengan modus. Atau dia geser ke kiri. Nah, contohnya dia geser ke kiri, ya, maka ini disebut sebagai positively skewed. Ya. Yang tadi yang sebelah ini adalah negative skewed. Kalau di tengah itu no skew. Kalau di modusnya ada di cenderung ke kiri, ini positively skewed. Ini ilustrasi beberapa macam skewness. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa min, median, dan modus itu hanya bertemu di tengah ketika distribusi datanya terpusat di tengah. Atau kalau ibarat lonceng, ya berarti pas ya loncengnya. Pasti dia tidak condong ke kanan atau tidak condong ke kiri. Rumus untuk menghitung skewness, ini rumusnya. Kita tidak akan membahas detail. Ini cukup diketahui rumusnya. Nah, ini langsung dicontohkan atau dipraktekkan. Nanti bisa dicoba sendiri dengan mengetahui ini, memasukkan ke dalam rumus. Contoh misalnya di sana minnya 23 untuk data tersebut, kemudian dimasukkan, ini digunakan di sini. Ya, kemudian nanti hasil ini dikalikan dengan F, ketemu ini dimasukkan ke dalam rumus untuk menghitung momen ketiga ya, momen ketiga A3. Nah, contoh untuk kasus ini berarti perhitungan skewness-nya untuk data kelompok seperti ini dengan interval seperti ini, atau bisa digambarkan juga nanti distribusinya, histogramnya. Ini skewness-nya 0,124. Ya, jadi masih relatif di tengah. Di tengah itu 0, di tengah 0. Kalau ke kanan atau ke kiri itu bisa positif atau ke negatif. Kurtosis ini mengukur momen keempat yang dia menunjukkan derajat keruncingan, atau di sini disebut sebagai seberapa lancip dia atau seberapa mendatar dia, keceperan ya ini. Jadi kalau dia sangat mengumpul, sangat lancip, maka ini posisinya disebut sebagai leptokurtik. Ini nilainya positif. Kalau dia landai di tengah, misalnya yang kasus skewness-nya 0 tadi mungkin, atau distribusi normal biasa kita kenal, ketika median, min, dan modus itu nilainya sama atau hampir mirip, maka ini salah satu ciri dari distribusi normal. Ini biasanya kurtosisnya juga normal ya. Ini ditunjukkan dengan grafik yang mesokurtik. Kalau yang ketiga ini platykurtik, flat, datar, nah ini nilainya negatif. Jadi semakin datar ini biasanya untuk distribusi yang sifatnya uniform ya, sama semua. Ini platykurtik. Perhitungan kurtosis, perbedaannya di sini pangkat 4, kemudian ini dikalikan dengan frekuensinya untuk kelas interval tersebut, kemudian dihitung untuk semua kelas. Ya, ini rumus totalnya, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Untuk kasus ini, untuk data kelompok seperti ini nilai kurtosisnya dengan memasukkan nilai-nilai yang diperlukan ke dalam rumus, bisa ditentukan nilai kurtosisnya 2,48. Nilainya positif, ini masih positif tetapi masih kecil, masih relatif tidak terlalu ekstrim. Ya, untuk mengakhiri pertemuan ini atau sesi ini, sesi yang pertama, ini ada beberapa pertanyaan. Semoga nanti
teman-teman bisa menjawab. Kalau bisa menjawab berarti sudah paham materi yang kita jelaskan atau kita diskusikan bersama di sesi ini. Jadi yang pertama coba jelaskan fungsi untuk mengukur distribusi frekuensi. Apa saja yang masuk di dalamnya. Mengapa kita perlu mengukur distribusi frekuensi dan apa saja yang itu digunakan untuk mengukur distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan antara ukuran pemusatan dengan ukuran penyebaran. Apa perbedaan, mengapa perlu dilakukan ukuran pemusatan, untuk apa ukuran pemusatan itu, dan ukuran penyebaran menunjukkan apa, untuk apa itu perlu diukur, komponen apa saja yang dihitung dan dianalisis, apa tujuan dari masing-masing pengukuran. Nah, ini kalau bisa mengetahui masing-masing dan apa saja yang komponen yang harus dihitung, maka ini berarti sudah paham tentang ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran dalam statistik deskriptif. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan antara momen, kurtosis dengan skewness. Apa fungsi dari kurtosis, apa fungsi dari skewness, bagaimana hubungannya, dan apa itu momen. Nah, ini semoga dengan diskusi singkat yang sudah kita sampaikan, dan ini juga beberapa pertanyaan untuk bisa memastikan ketika Anda paham ini, maka Anda sudah memahami materi yang kita diskusikan bersama. Baik, untuk sesi ini kita cukupkan sekian, nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih.